Selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua sehat dan sukses di tahun ini. Sudah 2 tahun dunia kita mengalami kehidupan seperti slow motion. Banyak bisnis melambat pergerakannya. Bahkan ada beberapa faktor yang mengalami macet bahkan berhenti. Salah satu sektor yang macet bahkan berhenti adalah sektor pariwisata. Kita dipaksa hidup dalam ruang gerak terbatas. Namun sebagai makhluk sosial, kita terus berupaya untuk tetap dapat berkomunikasi dan mencari informasi. Beruntung ada teknologi yang dapat membantu manusia mendapatkan apa yang diperlukan. Inilah yang menciptakan perubahan perilaku manusia. Perubahan perilaku ini juga akhirnya merubah perilaku konsumen. Dengan teknologi, manusia bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, termasuk informasi tentang pariwisata. Tahun ini, ruang gerak kita sudah mulai dilonggarkan, dan hal yang paling ditunggu-tunggu adalah pergi keluar untuk berwisata lagi. Pariwisata akan booming. Apakah Anda melihat ini sebagai sebuah kesempatan? Gimana ya caranya untuk bisa menjadi tour operator independen? Atau gimana caranya memulai UMKM berbasis pariwisata dari rumah? Mengawali tahun 2002 ini, saya akan membagikan video series tentang pemasaran UMKM pariwisata. Nah, khusus bagi Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Perkenalkan, saya Madeline Solvi. Saya praktisi di bidang travel agent independent selama lebih dari 20 tahun. Dan saya berfokus di bidang pemasaran. Untuk episode kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya. Bagaimana saya memulai usaha travel agent saya dengan modal yang sangat terbatas dan mulai dengan 0 pelanggan hingga saya mendapatkan loyal customer dan saya bisa bertahan hingga hari ini. Tapi karena video ini adalah video series, jangan lupa untuk subscribe dan klik di bell button untuk mendapatkan informasi tentang episode selanjutnya. Di episode kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara saya memasarkan usaha travel agent independen saya. Ada 5 langkah yang saya lakukan. Langkah pertama, saya menggunakan dasar-dasar pemasaran, yaitu dengan memilah dan memilih pelanggan. Dengan membagi kelompok segmen berdasarkan demografik, geografik, dan behavior. Setelah itu saya baru menentukan target pasar. Nah, targetnya tentunya sesuai dengan produk saya. Produk yang saya buat adalah produk yang saya percaya saya bisa mengerjakannya dengan sangat baik. I'm good in it. Jadi bukan berdasarkan produk tren, apalagi meniru produk orang lain. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau target sudah saya pilih, gimana caranya saya mendekati calon pelanggan saya. Isu trust atau kepercayaan itu penting dalam sebuah approach. Kalau saya nggak dikenal, gimana mereka mau ketemu dengan saya, apalagi percaya dengan saya. Karena itu, saya menggunakan langkah yang kedua, yaitu saya mencari tahu siapa yang dapat memberikan referensi untuk saya, yang artinya saya menggunakan referral marketing. Menurut data Nielsen, 92% orang lebih percaya pada referensi. Referral marketing atau word of mouth lebih dapat dipercaya. Contohnya, saya datang pada teman saya memberikan rekomendasi tentang sebuah produk yang saya pakai, produk itu bagus. Teman saya yang percaya pada saya pasti akan mencari tahu, mencoba, dan bahkan membeli produk tersebut. Untuk itu, pada masa itu saya mulai mendekati teman-teman saya yang memiliki banyak jaringan, dan mereka mulai dengan senang hati membantu saya memasarkan travel agent saya. Keren kan? That's what friends are for. Yang ketiga, setelah saya mendapatkan data, saya melakukan cold calling. Apa itu cold calling? Cold calling adalah strategi di mana saya mulai menghubungi pelanggan saya yang masih belum kenal dengan saya. Dan caranya gimana? Saya sudah siapkan video berikutnya. Jadi, terus ikuti video-video saya ya. Langkah keempat yang saya lakukan adalah saya menggunakan pull marketing strategy. Khusus bagi Anda yang mungkin belum tahu apa itu pull and push, saya coba jelaskan secara sederhana ya. Dalam pull marketing, taktik dikerahkan untuk menarik calon pelanggan untuk dapat memberi arahan produk dan layanan, sehingga menjadi pelanggan yang berkelanjutan. Sedangkan dalam push marketing, taktik yang digunakan adalah untuk mendorong produk ke hadapan pelanggan. Perbedaannya,
Yang lebih jelas adalah bahwa pull diarahkan pada tujuan jangka panjang dan layanan berkelanjutan. Sedangkan strategi push diarahkan pada perlindungan barang dan jasa jangka pendek atau secara langsung. Jadi setelah saya menemui calon pelanggan, saya mencari informasi mengenai apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi pain point mereka. Saya percaya bahwa setiap individu adalah unik. Setiap perusahaan juga memiliki keunikannya tersendiri. Maka pastinya juga memiliki kebutuhan tersendiri. Setelah itu saya mulai mengelola kebutuhan mereka, keresahan mereka, kesulitan mereka dalam sebuah produk. Dan yang terakhir, saya membuat produk yang unik atau produk yang memiliki diferensiasi yang saya ciptakan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Saya beri contoh, saya punya pelanggan adalah perusahaan agrobisnis. Keinginan perusahaan adalah memiliki peningkatan omset di tahun mendatang. Lalu mereka ingin membuat kegiatan gathering agar timnya lebih segar, lebih fresh, dan ke depan bisa mampu meningkatkan kinerja mereka. Maka saya ciptakan program bukan hanya sekedar berwisata, tetapi juga wisata kunjungan ke perkebunan di beberapa negara. Saya ambil contoh, saya bawa mereka ke Thailand, ke Malaysia, ke China, sambil liburan dan jalan-jalan. Mereka juga dapat berdiskusi dengan tim pengusaha perkebunan di sana. Jadi di samping mereka refresh, mereka juga mendapat wawasan baru untuk memajukan bisnis mereka ke depan. Dan ternyata pelanggan saya sangat suka. Bahkan akhirnya mereka memberikan kepada saya proyek yang berulang. Jadi saya ciptakan produk-produk custom khusus untuk pelanggan-pelanggan saya. Dan kalau mereka merasa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka puas, maka mereka pun dengan sukarela memberikan referensi kepada relasi mereka. Dari pelanggan yang 1 menjadi 5, dari 5 pelanggan menjadi 25, dan seterusnya. Demikianlah 5 langkah awal yang saya lakukan untuk memulai usaha saya di bidang pariwisata. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Bye-bye.